Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikrar Nurdin, peserta Latsar CPNS tahun 2022 gelombang 2 angkatan 109 kelompok 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi agenda 3 yaitu manajemen ASN dan Smart ASN yang telah dibawakan oleh Dr. Tunggul Prasojo selaku Diaswara BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan. Materi selanjutnya yaitu Smart ASN. Dapat kita lihat bahwa peta perjalanan literasi digital di Indonesia. Kerangka kurikulum literasi digital. Yang pertama yaitu digital skill, kemampuan mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak, teknologi informasi dan komunikasi, serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, digital culture, kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan. Yang ketiga yaitu digital etik, kemampuan menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu digital safety, kemampuan mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Etika bermedia digital. 3 tantangan dalam menimbang urgensi penerapan etika bermedia digital. Yang pertama yaitu penetrasi internet yang sudah sangat tinggi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Yang kedua, perubahan perilaku masyarakat yang berpindah dari media konvensional ke media digital. Yang ketiga, intensitas orang berinteraksi dengan gawai semakin tinggi, terutama pada situasi pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini. Etika bermedia digital digunakan oleh siapa saja yang berbeda latar pendidikan dan tingkat kompetensi. Karena itu dibutuhkan panduan etis dan kontrol diri atau self-controlling dalam menghadapi jarak perbedaan tersebut dalam menggunakan media digital yang disebut dengan etika digital. 4 prinsip etika tersebut menjadi ujung tombak self-control setiap individu dalam mengakses, berinteraksi, berpartisipasi, dan berkolaborasi di ruang digital, sehingga media digital benar-benar bisa dimanfaatkan secara kolektif untuk hal-hal positif. Cakap bermedia digital ialah kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak, teknologi informasi komunikasi, serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian budaya bermedia digital yaitu kompetensi keamanan digital, kecakapan individual yang bersifat formal dan mau tidak mau harus bersentuhan dengan aspek hukum positif, implementasi literasi digital dan implikasinya. Landscape digital, internet dan dunia maya. Landscape digital merupakan sebutan kolektif untuk jaringan sosial, surat elektronik atau surel, situs daring atau dalam jaringan perangkat seluler, dan lain sebagainya. Adapun kategori mesin komputer yaitu komputer itu sendiri, notebook. Kemudian mesin pencarian informasi, cara penggunaan dan pemilihan data. Mesin pencarian informasi ini dapat berupa Google, Yahoo.com, Ask, ataupun Bing. Kemudian cara penggunanya itu sangat mudah dengan cara mengetikkan kata kunci yang ingin kita cari terlebih dahulu, kemudian kita mengklik enter untuk mendapatkan berbagai hasil pencarian yang relevan. 4 dimensi persiapan: akses terhadap internet, share dan ketentuan penggunaan aplikasi, membuat dan atau membuka akun, kemudian metode akses. Adapun aplikasi dompet digital, loka pasar atau marketplace, dan transaksi digital. Aplikasi dompet digital saat ini telah sangat banyak dimunculkan oleh berbagai pihak. Salah satunya yaitu Dana. Kemudian transaksi digital yang telah dikembangkan oleh Indonesia ini yaitu Kris. Kemudian marketplace itu sendiri kita dapat menemukannya pada Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Tips memilih dompet digital. Yang pertama yaitu kenali masing-masing karakteristik dari setiap dompet digital yang ada. Tentukan peruntukan dan kebutuhannya. Tentukan kebutuhan apa saja yang memang diprioritaskan. Etika berinternet atau netiquette. Etika merupakan sistem nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang, sekelompok orang dalam mengatur tingkah lakunya.
Etiket yang didefinisikan sebagai tata cara individu berinteraksi dengan individu lain atau dalam masyarakat. Jadi, etiket berlaku jika individu berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang lain, sementara etika berlaku meskipun individu sendirian. Hal lain yang membedakan etika dan etiket ialah bentuknya. Etika pasti tertulis, misal kode etik jurnalistik, sedangkan etiket tidak tertulis atau konvensi. Adapun etika berinternet atau netiquette dapat terlihat pada dua kolom berikut ini, yaitu perbedaan antara etika dan etika berinternet. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.